Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertemakan morfologi penciptaan tumbuhan dalam perspektif dunia sains dan kesesuaiannya dengan Al-Quran. Perspektif penciptaan tumbuhan dalam dunia sains. Pandangan mengenai perspektif penciptaan tumbuhan atau asal mula tumbuhan selalu menjadi hal yang menarik untuk dibahas oleh para peneliti. Dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh para peneliti, ada beberapa teori asal-usul tumbuhan menurut dunia sains. Yang pertama adalah teori abiogenesis. Menurut Aristoteles, asal mula kehidupan terjadi dengan spontan dan kehidupan bermula dari benda yang mati atau benda yang tidak hidup sebelumnya. Yang kedua adalah teori biogenesis. Teori ini mengungkapkan bahwa asal mula kehidupan berasal dari benda yang mulanya hidup. Yang ketiga, teori evolusi kimia. Pada suatu keadaan tertentu, atmosfer yang menyelimuti bumi terdapat kandungan kimia berupa molekul metana atau CH4, amonia, uap air, dan karbon dioksida. Kandungan kimia tersebutlah yang menimbulkan awal kehidupan. Yang keempat adalah teori evolusi biologi. Menurut Alexander Ivanovich Oparin, zat-zat yang berupa air, metana, karbon dioksida, dan amonia yang ada di atmosfer bumi. Keseluruhan zat yang menyusun atmosfer membentuk zat baru, yaitu zat organik yang dihasilkan akibat terjadinya energi listrik yang besar dan kilatan petir. B. Perspektif penciptaan tumbuhan dalam Al-Quran. Dalam kitab suci agama Islam yaitu Al-Quran, terdapat banyak sekali penjelasan mengenai asal-usul lahir atau terbentuknya suatu kehidupan di alam semesta, khususnya pada planet bumi. Berjuta-juta tahun yang lalu, planet bumi merupakan planet yang tidak terdapat kehidupan, atau bisa disebut suatu planet yang mati, karena tidak terdapat kehidupan. Kemudian dengan kuasa serta kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diturunkannya air dari langit atau hujan. Dibuktikan dengan diturunkannya Quran surah An-Nahl ayat 65 yang artinya, dan Allah menurunkan dari langit air atau hujan, dan dengan air itu dihidupkannya bumi setelah mati. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda atau kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang mendengarkan. C. Hubungan perspektif penciptaan tumbuhan dalam dunia sains dan Al-Quran. Dalam proses pertumbuhan, suatu tumbuhan mengalami siklus yang begitu panjang dan rumit. Perkembangan tumbuhan berawal dari berbentuknya kecambah, yang kemudian berkembang menyerap air di dalam tanah. Suatu biji tumbuhan yang tadinya berbentuk kecambah akan mengalami kerobekan akibat perkembangan. Setelah itu, tumbuhan mengalami perkembangan, mulailah akar akan muncul dan berkembang lalu bergerak menuju ke dalam tanah. Keseluruhan proses pertumbuhan suatu tumbuhan mulai dari siraman air, pergerakan, perkembangan, dan pertumbuhan sudah dijelaskan di dalam kitab suci Al-Quran. Contohnya di dalam suatu kalimat ihtazat yang mempunyai arti bergerak, pada kalimat warobat yang mempunyai arti bertambah atau berkembang, dan pada kalimat wa'an batat yang mempunyai arti menumbuhkan. Berikut tadi adalah penjelasan mengenai materi morfologi penciptaan tumbuhan dalam perspektif dunia sains dan kesesuaiannya dengan Al-Quran. Sekian dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.